Sampai kiamat kau tak bisa mengelak bahwa di dalam darah dan dagingmu ada susunan darah dan daging leluhurmu, bahwa leluhurmu tak banyak orang tuamu. Maka celaka bagi mereka yang mengkhianati orang tuanya, dan akan ditimpa prahara bila merendahkan marwahnya. Sesungguhnya kualat itu ada dan nyata, sekalipun seluruh isi dunia tidak percaya. Jika kamu mencintai seseorang, dan dia selalu berada di dalam pikiranmu, hatimu, serta jiwamu, maka doakanlah dia dengan ketulusanmu, dan langitkanlah namanya. Allah menempatkan dia di dalam hatimu, pasti ada alasannya. Ketahuilah, bahwa bukti cinta yang paling nyata adalah doa, yang kita panjatkan untuknya. Saat rindu membelai lembut, ingatlah, bahwa jarak hanyalah ujian, dan doa yang kau lantunkan adalah jembatan penghubung antara dua hati yang saling mencintai. Dalam heningnya malam, biarkanlah harapanmu terbang tinggi, memohon agar dia selalu dilimpahi berkah dan kebahagiaan. Sebab doa yang tulus adalah wujud cinta yang tak ternilai harganya. Ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa kamu secerdas yang sebenarnya. Seseorang telah masuk ke dalam energimu, berniat untuk bermain-main dan mengujimu. Mereka mencari masalah di tempat yang salah, dan mereka belum menyadarinya. Mereka salah mengira bisa memanipulasimu, berpikir mereka bisa memainkan permainan mereka, bersikap licik, dan kamu tidak akan menyadarinya. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Kamu jauh lebih pintar daripada yang mereka kira. Kamu tahu cara tetap tenang, tetap sopan dan diam, sambil membaca mereka dari A sampai Z. Namun mereka merasa tidak terlihat, percaya bahwa tindakan penipuan mereka tidak diperhatikan. Tapi kamu melihat semuanya. Kamu hanya mencatatnya dalam pikiran. Beberapa orang salah mengira kebaikanmu sebagai kebodohan atau ketidakberdayaan. Karena kamu memiliki kepolosan dan hati yang murni. Mereka berpikir ini membuatmu tidak menyadari rencana mereka dan membungkus semua kebohongan mereka dalam sebuah kepalsuan, memperlakukanmu seolah-olah kamu bodoh. Mereka berencana untuk bermain di hadapanmu. Mereka tidak menyadari siapa dirimu sebenarnya. Mereka pikir kamu bodoh, naif, dan mudah ditipu. Sementara itu, kamu duduk di sana, melihat mereka dengan jelas. Diam-diam mengamati dan mencatat semuanya dalam pikiran. Kamu bisa rendah hati di hadapan Tuhan dan berani di hadapan iblis. Orang-orang marah ketika kamu mulai berbicara dan menyebutkan kebodohan. Tetapi merekalah yang berjalan dengan energi iblis. Begitu kamu mulai berbicara, mereka berpura-pura menjadi korban, lupa seberapa lama kamu diam-diam mengamati, mencatat dalam pikiran, dan membiarkan mereka bertingkah di hadapanmu. Tapi ada seseorang di luar sana yang akan mencoba melakukan hal itu, mungkin dengan komentar sampingan dan sindiran, berpikir bahwa kamu tidak melihat atau mendengarnya. Mereka tidak menyadari betapa intuitifnya kamu. Kamu bisa melihat melalui topeng mereka, kepalsuan mereka, bahkan kedok mereka. Mereka tidak tahu hal ini tentang kamu. Ada sesuatu tentang menjadi seorang empati. Kamu tidak perlu melihat banyak untuk memahami segalanya. Kamu bisa membaca orang dari energi mereka, bahasa tubuh mereka, atau bahkan ketika kata-kata mereka mengatakan satu hal, tetapi intuisi kamu mendengar hal lain. Tidak peduli seberapa banyak mereka mencoba memberimu kebohongan, kamu tahu kebenarannya. Dan seseorang akan segera mengetahui bahwa mereka sedang berurusan dengan orang yang salah. Ketika mereka mengetahuinya, itu sudah terlambat. Meskipun mereka tersenyum dan berpura-pura bersikap ramah, jiwamu akan menolak mereka. Kita sedang berbicara tentang orang-orang yang tidak menyadari betapa intuitif, pintar, dan diurapinya dirimu. Betapa kamu bisa melihat mereka dengan jelas. Jadi, meskipun mereka tersenyum dan bersikap ramah, jiwamu akan menolak mereka. Saat kamu berada di sekitar orang-orang ini, mereka berbicara, tertawa, dan tersenyum. Tetapi mereka bahkan tidak bisa menatap matamu karena mereka tahu mereka penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Mereka berpikir, kamu tidak tahu apa-apa. Sementara itu, kamu menangkap semua yang mereka coba sembunyikan,
mencatat semuanya dalam pikiranmu. Ketika kamu masuk ke dalam ruangan, mereka menghilang penuh dengan energi iblis, tidak mampu menghadapi cahaya yang kamu bawa. Mereka takut pada cahaya itu, namun mereka tidak menyadari bahwa kamu memperhatikan semuanya. Mereka meremehkan kecerdasanmu hanya karena kamu baik hati. Mereka berpikir kamu naif dan mudah tertipu, bahwa mereka bisa bermain-main di depanmu. Tapi seseorang akan segera mengetahui kebenarannya. Apakah itu seseorang dari masa lalumu atau orang baru? Mereka dengan cepat menyadari bahwa kamu tidak boleh diremehkan. Kamu berdiri dengan berani dan rendah hati di hadapan Tuhan, namun mereka ingin kamu tetap rendah hati setiap saat, tidak pernah berbicara. Orang-orang yang sama ini akan memberimu kebohongan yang tidak perlu, kebohongan yang bahkan tidak pernah kamu tanyakan. Kamu tidak menanyakan tentang kehidupan mereka atau apa yang mereka alami, tetapi mereka merasa perlu untuk berbohong, mencoba membuatmu merasa rendah diri, mencoba tampil seolah-olah mereka memiliki segalanya padahal sebenarnya tidak. Mereka tidak menyadari betapa pintarnya kamu daripada yang mereka kira, tetapi mereka akan segera mengetahuinya. Saat kamu diam, mereka mengira kamu bodoh, tidak menyadari bahwa kamu membiarkan mereka berbicara agar kamu bisa membaca karakter mereka. Beberapa orang akan mencoba mendominasi percakapan karena mereka tahu bahwa jika kamu mulai bertanya dan menggali kehidupan mereka, permainan selesai. Jadi, mereka mencoba memimpin, mencoba menjadi pusat perhatian, mencoba memiliki semua jawaban. Sementara itu, kamu duduk diam, membaca mereka seperti buku terbuka, mengenali kebohongan, kepalsuan, manipulasi, dan tipu daya mereka. Mereka salah mengira bahwa diamnya kamu berarti ketidaktahuan, berpikir bahwa kamu tidak tahu apa-apa tentang taktik dan tipu daya mereka. Kamu mengerti bahwa orang-orang yang paling banyak menyombongkan diri biasanya adalah yang paling tidak percaya diri. Kita berbicara tentang betapa kamu lebih pintar dari yang orang lain kira, tentang intuisi, kebijaksanaan, dan pengurapanmu, cahaya yang Tuhan tanamkan dalam dirimu. Orang-orang berpikir mereka bisa melampaui atau mengalahkan cahaya itu, tetapi ini bukan tentang dirimu. Ini tentang jiwa di dalam dirimu. Mereka datang dengan kebodohan, kepalsuan, dan penipuan, mengenakan topeng, tetapi kamu bisa melihat semuanya dengan jelas. Mereka membanggakan pencapaian mereka, berpikir itu akan membuatmu ingin seperti mereka, tetapi kamu melihat kekosongan di balik kata-kata mereka. Mereka tidak menawarkan apa-apa selain kebohongan, mencoba mengisi kekosongan mereka dengan hal-hal dari luar karena mereka kosong di dalam. Ingat, ini bukan tentang orangnya. Ini tentang jiwa yang ada di dalam diri mereka. Mereka tidak meluangkan waktu untuk memberi makan roh mereka, meninggalkan mereka kosong di dalam. Untuk mengkompensasi kekosongan ini, mereka bergantung pada hal-hal material, orang, tempat, dan kepemilikan di luar diri mereka. Mereka membanggakan hal-hal ini, memamerkannya di hadapanmu. Berpikir kamu peduli, tapi kamu tidak. Kamu melihat mereka dengan jelas, memahami siapa mereka sebenarnya, bahkan jika mereka sendiri tidak menyadarinya. Mereka percaya mereka bisa memainkan permainan yang sama denganmu seperti yang mereka lakukan dengan orang lain, mengharapkanmu bereaksi dengan cara yang sama. Tapi kamu bukan orang seperti itu. Seseorang akan segera mengetahui siapa dirimu sebenarnya jika mereka terus mengujimu. Mereka akan segera menyadari bahwa mereka mencari masalah di tempat yang salah. Ini tidak berarti kamu perlu berkelahi atau menghadapi mereka setiap saat. Tidak, kamu mencatat dalam pikiran, belajar bagaimana berinteraksi dengan mereka, dan menghindari terjebak dalam drama mereka. Hanya karena seseorang tersenyum padamu, tidak berarti mereka adalah temanmu. Seseorang yang berpikir mereka bisa melakukan padamu apa yang mereka lakukan pada orang lain di masa lalu. Tapi tidak hari ini. Kamu sudah terbangun, dan kamu terus berkembang. Seseorang akan segera mengetahui dengan cepat bahwa kamu tidak boleh diremehkan. Jadi teruslah duduk santai, biarkan orang-orang menunjukkan warna asli mereka, dan saksikan bagaimana mereka menggali lubang mereka sendiri. Kamu tidak perlu berkelahi atau berdebat dengan mereka. Jika kamu pernah merasa perlu untuk membela diri, lakukanlah dengan berani dan percaya diri.